Polres Muaro Jambi menggerakkan puluhan personel guna mengantisipasi karhutla. Ganti rugi tanah SD Negeri 212 Kota Jambi tidak dibayarkan sepenuhnya. Pantarli Kabupaten Muaro Jambi masih menemukan masyarakat yang tidak ingin dicopet. Selamat sore pemirsa, hari ini Rabu 10 Juli 2024, Jambi hari ini hadir kembali menyapa Anda dengan beragam informasi aktual dari Provinsi Jambi. Ya, selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Zed Akbar. Dan saya Fida Francisca, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Menggali informasi Jambi hari ini, Saudara, guna mengantisipasi ancaman dan juga potensi kebakaran hutan serta lahan, khususnya di daerah yang rawan terbakar. Polres Muaro Jambi mengerahkan puluhan personel Polsek untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan karhutla. Menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, namun bencana tahunan ini juga menjadi tugas bagi pihak kepolisian, terutama jajaran Polres hingga di tingkat Polsek yang tersebar di kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi. Wakapolres Muaro Jambi Kompol Andi Musahar mengatakan, masing-masing Polsek menyiagakan sekitar 50 personil. Semua jajaran Polsek siap turun ke lokasi, baik untuk pemadaman hingga penyelidikan penyebab kebakaran. Namun Kompol Adi Musahar berharap jajaran Polsek hingga Babin Kaptimmas dapat melakukan pencegahan dengan sosialisasi kepada masyarakat terkait dampak buruk dan sanksi bagi yang sengaja membakar hutan dan lahan. Terhadap perusahaan maupun masyarakat, jangan membuka lahan dengan cara membakar, gitu kan. Ini sudah memasuki kemarau, tetap kita antisipasi bersama-sama. Yang pasti kami siap mendukung pemerintah daerah bersinergis untuk siaga menjaga karhutla ini, gitu kan. Berapa persen? Apabila ada tindak pidana, ya tetap kami akan tindak lanjutin sesuai prosedur, gitu kan. Sebelumnya, BPBD Muaro Jambi telah mengeluarkan peringatan kecamatan yang rawan terjadinya karhutla pada musim kemarau. Di antaranya, Kecamatan Jaluko, Taman Rajo, Sungai Gelam, Marosebo, kemudian Kecamatan Sekernan, Kumpeh Ulu, dan Kecamatan Kumpeh. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tempat cucian mobil milik warga di Desa Tutung Bungkuk, Kecamatan Siulak ambruk akibat diterjang banjir bandang. Dan atas kejadian tersebut, pemilik rumah mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Tingginya curah hujan di wilayah Kabupaten Kerinci mengakibatkan terjadinya banjir bandang yang menerjang satu unit rumah yang merupakan tempat cucian mobil milik warga di Desa Tutung Bungkuk, Kecamatan Siulak. Tingginya debit air yang disertai derasnya aliran sungai yang mengalir menghantam tembok penahan air hingga runtuh, sehingga tempat cucian mobil yang berada dekat lokasi ikut ambruk dengan kedalaman mencapai 12 meter. Pemilik cucian Taufik mengatakan ambruknya tempat usaha cucian mobil miliknya membuat ia mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Sementara itu, Kepala Desa Tutung Bungkuk Jang Ibnu mengatakan pihaknya akan mengusulkan pembangunan kembali tembok penahan air dan normalisasi sungai sehingga kejadian serupa tidak kembali terjadi. Kami berharap kepada pemerintah Kabupaten Kerinci agar membuat kembali tembok penahan. Pertama untuk menahan daripada merembetnya longsor tanah ke rumah warga lainnya. Untuk saat ini pihak BPBD dan Dinas PUPR Kabupaten Kerinci tengah melakukan penanganan dengan melakukan penyedotan air dan mengerok drainase yang tersumbat di lokasi tersebut. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, pemerintah berencana membayarkan ganti rugi atas tanah yang ditempati Sekolah Dasar Negeri 212 Kota Jambi, namun pembayaran tidak dilakukan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung karena adanya tanah milik Pertamina. Pemerintah segera membayarkan ganti rugi tanah yang kini ditempati oleh Sekolah Dasar Negeri 212 Kota Jambi.
Pembayaran akan segera dilakukan terhadap Hermanto selaku pemilik tanah. Dari luasan tanah sekitar 3.500 meter persegi, pemerintah Kota Jambi hanya akan membayarkan sekitar 2.500 meter persegi. Hal itu setelah dilakukan proses ukur ulang bersama pihak Badan Pertanahan Nasional Jambi beberapa waktu lalu. Ketua Satgas Polemik SD Negeri 212 Kota Jambi Pahmi mengatakan, ganti rugi tidak dibayarkan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung karena ada sebagian tanah di sekolah tersebut milik Pertamina Jambi, sehingga sebagian tanah tidak bisa dibayarkan. Iya, diukur ulang sudah. Oh, sudah diukur ulang? Kan sudah. Banyak tahu bahwa tidak sepenuhnya sertifikat yang digugat itu milik ditempati SD. Jadi kan sebagian masih bagian yang belum ada sertifikat. Kemudian luasan keputusan pengadilan juga setelah diukur ulang kan tidak seluas yang diputuskan oleh MA. Diharapkan proses ganti rugi ini dapat diselesaikan dalam waktu dekat, sehingga gedung sekolah dapat kembali digunakan untuk proses belajar mengajar. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara calon siswa dan juga para orang tua sangat antusias melihat hasil pengumuman kelulusan peserta didik baru di SMP Negeri 2 Kuala Tunggal. Calon siswa baru di SMP tersebut berjumlah 224 siswa maksud kami. Dan dari jumlah tersebut jalur zonasi paling banyak diterima daripada untuk jalur prestasi maupun juga untuk jalur afirmasi. Para calon siswa maupun orang tua antusias dalam melihat hasil pengumuman penerimaan peserta didik baru yang lulus dan diterima di SMP Negeri 2 Kuala Tunggal. Ketua PPDB SMP Negeri 2 Kuala Tunggal Yudiarti mengatakan, sejak pembukaan PPDB hingga akhir pengumuman kelulusan siswa berjalan alot sesuai juknis yang berlaku. PPDB tahun ajaran baru ini calon peserta didik baru yang dinyatakan lulus sebanyak 224 siswa atau sebanyak 7 ruang kelas yang diisi setiap kelas berjumlah 32 siswa. Sejak pengumuman calon siswa yang diterima, maka sejak itu pula para orang tua silih berganti mengambil formulir pendaftaran di SMP 2 Kuala Tunggal. Daya tampung itu ada 7 kelas ya. 7 kelas dengan jumlah siswa 224. Ini sudah kita umumkan semua. Hari ulang itu dimulai dari besok tanggal 9 dan 10. Nah, hari Kamis dan Sabtu sampai Sabtu itu dilanjutkan dengan masa MPLS. Peminatnya masih di jalur zonasi. Daftar ulang siswa yang dinyatakan lulus sebagai peserta didik baru di SMP 2 Kuala Tunggal tahun ajaran 2024-2025, yakni pengembalian berkas dimulai tanggal 9 Juli hingga 10 Juli. Jika batas waktu yang ditentukan tidak melakukan pengembalian berkas, dianggap dinyatakan gugur. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, BKKBN Provinsi Jambi meyakini target 12% penurunan stunting untuk wilayah Provinsi Jambi dapat tercapai pada tahun 2024 ini sesuai RPJMD Provinsi Jambi melalui kebijakan intervensi serentak program pencegahan stunting. Mampu meraih banyak penghargaan pada peringatan Hari Keluarga Nasional pada tahun 2024, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jambi yakin target 12% penurunan stunting untuk wilayah Provinsi Jambi dapat tercapai pada akhir tahun 2024. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi Putut Triatno mengatakan, percepatan penurunan stunting yang sudah dilakukan sejak tahun 2021 telah menunjukkan hasil positif. Berkat kerjasama seluruh pihak, angka stunting Provinsi Jambi sudah berada pada posisi 13,5% untuk perhitungan tahun 2023 yang diumumkan pada awal tahun 2024. Angka stunting itu terus menunjukkan penurunan dari 22,6% pada perhitungan tahun 2021, serta 18% pada perhitungan tahun 2022. Melalui kebijakan intervensi serentak program pencegahan stunting, target 12% prevalensi stunting pada tahun 2024 yang masuk dalam RPJMD Provinsi Jambi dinilai akan mampu dicapai dengan baik.
Putut menekankan, untuk memaksimalkan penanganan stunting, sejak bulan Juni BKKBN mulai melakukan pengukuran dan penimbangan pada balita, termasuk pemeriksaan ibu hamil, serta pemeriksaan calon pengantin di seluruh posyandu di daerah. Mulai bulan Juni ini kita sudah lakukan namanya intervensi serentak pencegahan stunting di seluruh kabupaten kota di setiap posyandu. Itu untuk pengukuran dan penimbangan kepada balita, kepada baduta, termasuk pemeriksaan ibu hamil dan juga pemeriksaan calon pengantin. Itu semua dalam rangka untuk mensinkronkan antara data survei kesehatan usaha dengan EPPGBP. Mudah-mudahan nanti hasilnya tidak jauh berbeda dengan hasil antara survei SKI dengan EPPGBM, itu ada sinkronisasi. Survei prevalensi stunting akan mulai dilakukan di seluruh Indonesia pada bulan Agustus hingga September 2024. Redi Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Kota Jambi melarang aparatur sipil negara untuk bermain judi online. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi, tetaplah di Jambi hari ini. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen menuju Pilkada 2024. Saudara, Dandim 0419 Tanjab Letkol Armet Dwi Sutaryo menegaskan kepada seluruh prajurit dan juga persit di jajaran agar bisa menjaga netralitas menjelang pelaksanaan Pilkada serentak. TNI dan juga persit tidak dibenarkan terlibat aktif dan juga tetap bijak dalam penggunaan media sosial. Untuk menjaga kondusivitas menjelang dan selama pemilihan kepala daerah Pilkada di wilayah Kodim 0419 Tanjab yang mencakup 2 kabupaten, yakni Tanjab Tibur dan Tanjab Barat. Dandim 0419 Tanjab Letkol Armet Dwi Sutaryo mengingatkan jajaran prajurit TNI dan Persit untuk tidak terlibat aktif dan tetap menjaga netralitas. Hal ini telah menjadi amanat dari Panglima TNI dan Kasat agar prajurit aktif tidak terlibat politik praktis. Karena prajurit TNI merupakan benteng terakhir dari NKRI dan harus tetap memposisikan diri sebagai pengayuh masyarakat. Oke, saat ini kita sudah mulai masuk dalam tahapan Pilkada. Jadi nanti di bulan November kita akan melaksanakan. Saya selaku Dandim sudah menginstruksikan seluruh jajaran bahwa kita nanti akan membackup Polres untuk melaksanakan pengamanan wilayah, dan juga sudah saya himbau kepada seluruh anggota kami tetap jaga netralitas. Bagaimanapun juga kita TNI satu komando satu suara, kita melaksanakan himbauan dari Panglima TNI bahwa kita tetap netral. Meski harus diakui banyak pihak yang ingin memanfaatkan situasi dan melibatkan prajurit, khususnya Bintara Pembina Desa Babinsa, namun Dandim yakin prajurit sudah paham posisinya dan tetap menjaga netralitas. Dandim tidak akan mentolerir dan akan memberi tindakan tegas jika kedapatan ada prajurit maupun persit yang terlibat aktif dalam politik praktis. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, pada tahapan Pilkada Serentak 2024, petugas Pantarlih di Muaro Jambi masih menemukan masyarakat yang tidak ingin dicoklit. KPU berharap sinergitas peran semua pemangku kepentingan agar ratusan ribu DP4 dapat dicoklit sebelum tanggal 24 Juli mendatang. Berbagai kendala ditemukan petugas pemutakhiran data pemilih untuk Pilkada Serentak tahun 2024 di Kabupaten Muaro Jambi. Komisioner KPU Muaro Jambi Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Rika Kurniati Nasution mengatakan, kendala yang dihadapi mulai dari sinyal internet yang tidak ada, hingga masih ditemukan warga yang tidak ingin dilakukan pencocokan dan penelitian data pemilih oleh petugas Pantarlih. Untuk itu KPU berharap semua stakeholder dapat bersinergi dalam menyukseskan tahapan Pilkada Serentak 2024. Melalui sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya tahapan coklit. Meski demikian, Rika memastikan masyarakat yang tidak dicoklit masih bisa menggunakan hak suaranya pada 27 November mendatang. Bagi mereka yang tidak mau dicoklit, kita masih buka kesempatan untuk jadi pemilih DPK atau daftar pemilih khusus yang datang ke TPS pada hari H 27 November dengan membawa KTP elektronik setempat.
Artinya di jam tertentu dari ya? jam 12 hingga jam 13. Hingga di hari ke-17 masa pencocokan dan penelitian data pemilih, tercatat dari 312.957 data penduduk potensial pemilih Pilkada 2024, sudah ada 275.275 pemilih yang telah dicoklit. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tahapan verifikasi faktual berkas dukungan pencalonan wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh saat ini telah berakhir. Dan pada proses pengawasan persyaratan dukungan di 8 kecamatan kota Sungai Penuh, akhirnya Bawaslu menemukan ada beberapa persyaratan dukungan yang tidak memenuhi syarat. Sesuai dengan tahapan verifikasi faktual berkas dukungan pencalonan wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh melalui jalur perseorangan telah berakhir pada tanggal 4 Juli 2024 lalu. Pada tahapan pengawasan verfak persyaratan dukungan di 8 kecamatan kota Sungai Penuh, Bawaslu Kota Sungai Penuh menemukan ada beberapa persyaratan dukungan yang tidak memenuhi syarat atau TMS. Kordip HP 2H Bawaslu Kota Sungai Penuh Muhammad Hashim mengatakan, dari hasil pengawasan di lapangan terhadap verifikasi faktual pemenuhan syarat dukungan bagi bakal pasangan calon perseorangan pada pemilihan kepala daerah serentak 2024 di Kota Sungai Penuh, terdapat syarat dukungan yang memenuhi syarat atau MS dan tidak memenuhi syarat. Namun secara mendetail jumlah dukungan yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat tersebut menunggu sidang pleno KPU Kota Sungai Penuh yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 hingga 12 Juli 2024. Verifikasi faktual calon perseorangan, calon wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh berakhir pada tanggal 4 Juli tahun 2024. Nah, itu hasil dari pengawasan kita. Itu terdapat yang MS dan juga TMS. Namun untuk rilis data tentunya kita akan menunggu hasil daripada rekapitulasi di pleno tingkat KPU. Nah, sedangkan untuk jadwal plenonya sendiri itu berkisar di tanggal 6 sampai dengan 12. M. Hashim juga mengatakan, terkait informasi warga yang mengaku identitasnya dicatat untuk mendukung salah satu bakal calon independen tersebut, sejauh ini belum ada laporan yang disampaikan kepada pihak Bawaslu Kota Sungai Penuh. Namun jika ada laporan dari masyarakat, pihaknya siap menindaklanjuti. Pahlan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, sekitar 15% dari jumlah calon legislatif terpilih DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah melaporkan LHKPN. Laporan ini akan diterima paling lambat 21 hari sebelum pelantikan. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencatat sebanyak 50% atau 15 calon legislatif terpilih DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nurwansah mengatakan, caleg terpilih wajib menyampaikan tanda terima LHKPN ke KPU 21 hari sebelum pelantikan. Jika tanda terima itu tidak disampaikan, maka KPU tidak akan meneruskan daftar nama calon dalam usulan pelantikan ke Gubernur Jambi. Masa kerja DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur setidaknya akan selesai pada Agustus 2024. Persyaratan penyerahan LHKPN juga telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam pemilu. Laporan itu anggota DPR terpilih melakukan login di lhkpn.go.id yang punya KPK, itu nantinya prosesnya di online. 2 bulan lalu, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menetapkan perolehan kursi dan caleg terpilih. Total 30 kursi yang diperoleh 8 partai politik berdasarkan 3 daerah pemilihan. Adapun 3 partai politik yang menduduki kursi unsur pimpinan yakni PAN 15 kursi, Partai Golkar 4 kursi, dan Partai Nasdem 3 kursi. Diikuti Partai Gerindra 3 kursi,
PDI Perjuangan 2 kursi, Partai Demokrat, PKS, dan PKB masing-masing 1 kursi. Kliva Fatria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, karena dinyatakan belum lengkap berkas perkara Afandi Susilo alias KOAP, kasus penggelapan dokumen kapal Takbut dikembalikan ke penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi. Dan nantinya saudara, berkas tersebut akan dilengkapi pihak kepolisian sebelum menyerahkan kembali ke jaksa bersama dengan barang bukti dan juga tersangka. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jambi mengembalikan berkas perkara Afandi Susilo alias KOAPEX kasus pemalsuan dokumen kapal ke penyidik kepolisian Polda Jambi. Pengembalian berkas perkara tersebut setelah Jaksa Penuntut Umum Kejati Jambi meneliti berkas perkara tersangka dan dinyatakan belum lengkap atau P18. Nantinya berkas tersebut akan kembali dilengkapi oleh penyidik kepolisian sebelum kembali dilimpah bersama dengan penyerahan barang bukti tersangka hingga berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum Kejati Jambi. Kasih Penkum Kejati Jambi Nauli Wijaya mengatakan, setelah diteliti berkas perkara Afandi Susilo akhirnya dikembalikan di penyidik untuk dilakukan perbaikan atau dilengkapi. Dari berkas perkara tersebut, tersangka Afandi Susilo alias KOAPEX disangkakan pasal 378 dan 263 KUHP tentang penggelapan dan pemalsuan surat. Jaksa telah menerima berkas penelitian, berkas perkara penggelapan atas nama tersangka KOAP. Kejaksaan Tinggi Jambi telah menerima berkas perkara dari Diskrimum Polda Jambi atas nama Afandi Susilo alias KOAP terkait dugaan tindak pidana penggelapan pada tanggal 25 Juni 2024. Berkas perkara tersebut tersangka Afandi Susilo alias KOAP disangka melakukan tindak pidana yang melanggar pasal 374 KUHP dan pasal 263 KUHP tentang penggelapan dan pemalsuan surat. Sebelumnya, KOAPEX yang merupakan Kepala Cabang PT Sinar Bintang Samudra di Jambi dilaporkan ke Polda Jambi terkait kasus dugaan tindak pidana pemalsuan surat atau dokumen dan penggelapan dalam jabatan pada 17 April 2024 lalu. Kasus ini dilaporkan oleh PT Sinar Bintang Samudra yang bergerak dalam bidang kapal Tokbut dan Tongkang yang berada di Banjarmasin, Provinsi Kalimantan. Dengan terlapor Kepala Cabang PT SBS bernama Afandi Susilo alias KOAPEX. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Sorotan lainnya, saudara, pemerintah Kota Jambi melarang seluruh pegawai pemerintah kota, baik ASN maupun non-ASN, untuk bermain judi online. Ini menjadi perhatian khusus dan harus diikuti oleh seluruh pegawai pemerintah Kota Jambi. Pemerintah Kota Jambi akan mengambil langkah cepat dalam mencegah judi online di kalangan aparatur sipil negara atau ASN. Hal ini akan disampaikan langsung oleh PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih saat apel disiplin pada minggu depan. PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih mengatakan seluruh pegawai ASN maupun non-ASN pemerintah Kota Jambi dihimbau tidak terlibat dalam judi online. Pasalnya, kegiatan ini dapat merugikan diri sendiri dan bisa merusak keluarga. Selain ASN Pemkot Jambi, pemerintah juga menggelar kegiatan positif dalam mencegah judi online di kalangan anak muda, salah satunya melalui Festival Anak Soleh. Hal ini bertujuan untuk membentengi diri dalam anak muda sehingga mereka terhindar dari perilaku judi online. Ya, tadi saya sampaikan bahwa kegiatan FASI ini dalam rangka membentengi anak-anak kita supaya menjadi anak-anak generasi penerus Kota Jambi yang berakhlakul karimah, ya, terhindar dari tantangan-tantangan global saat ini antara lain judi online. Nah, saya sebagai PJ Wali Kota juga tentu saja menekankan kepada seluruh ASN pemerintah Kota Jambi agar tidak ikut-ikutan dalam judi online itu. Nah, ini menjadi perhatian khusus, nanti insya Allah di upacara minggu depan itu akan saya ingatkan dan terus akan saya ingatkan kepada seluruh ASN di Kota Jambi. Judi online akan memberikan dampak buruk pada kehidupan sosial pelaku. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, Satlantas Polresta Jambi gelar olah TKP dalam kasus kecelakaan di Simpang Rimbo. Informasi penting dan menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi tetaplah di Jambi Hari Ini.
Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen Info Haji. Saudara, jelang kepulangan para jemaah haji ke Kabupaten Batanghari, Kemenak Batanghari saat ini telah melakukan berbagai persiapan. Salah satunya adalah dengan pemberian air zam-zam untuk para jemaah. Sebanyak 175 dus yang berisikan galon air zam-zam telah dipersiapkan oleh Kemenak Batanghari untuk nantinya dibagikan kepada para jemaah haji seusai pulang atau tiba di Batanghari. Sesuai kebijakan otoritas pemerintah Arab Saudi, jemaah haji tidak diperkenankan membawa bekal atau oleh-oleh berupa air zam-zam, sehingga pemerintah pun memfasilitasi untuk mempersiapkan air zam-zam tersebut. Kasih Umroh dan Haji Kemenak Batanghari Helmi mengatakan, secara aturan setiap jemaah haji akan mendapatkan pemberian air zam-zam sebanyak 5 liter. Penyerahan itu pun akan dilakukan di kantor Kemenak daerah setempat bersamaan tas bagasi milik jemaah yang diakomodir oleh petugas haji. Skema pembagian tersebut diterapkan untuk lebih menjaga ketertiban para jemaah. Tidak dibolehkan untuk membawa air zam-zam di pesawat karena air zam-zam untuk jemaah sekarang sudah ada di kabupaten masing-masing. Helmi berharap penerapan pembatasan air zam-zam ini dapat dipahami para jemaah maupun pihak keluarga sebagai bentuk menaati aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah Arab Saudi. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, karena alasan kesehatan, satu jemaah haji Provinsi Jambi atas nama Haja Nur Haisa yang tergabung dalam kloter 22 melakukan tanazul ke kloter 11 Batam. Untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor TVRI Jambi, Randy Arta. Halo, selamat sore Randy. Apa perkembangan terkait dengan tanazulnya satu orang jemaah haji Jambi? Baik, selamat sore Hazet dan juga pemirsa. Setelah sah menjadi haji dan hajah pada penyelenggaraan musim haji 1445 Hijriah, tepatnya setelah melaksanakan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi menginformasikan bahwasanya ada satu jemaah asal Provinsi Jambi yang melakukan tanazul atau pulang lebih awal dari jadwal kepulangan seharusnya. Jemaah ini merupakan jemaah yang tergabung dalam kloter 22 Batam atas nama Hajah Nur Haisa yang berusia 79 tahun. Haja Nur Haisa melakukan kepulangan lebih awal dengan mengikuti keberangkatan atau proses pemulangan dari kloter 11 Batam pada tanggal 6 Juli lalu karena alasan kesehatan. Kemenak menjamin jemaah yang masuk dalam jemaah lansia Risti ini sudah sampai di kota Jambi dan juga bertemu dengan keluarganya setelah diberangkatkan dari Batam. Proses tanazul dapat dilakukan berdasarkan keputusan dari petugas haji yang ada di Arab Saudi. Sementara untuk 3.105 orang jemaah haji Provinsi Jambi dari total 3.118 jemaah yang berangkatkan ke Makkah, saat ini sudah mulai digeser ke Madinah sejak tanggal 7 Juli lalu sebelum nantinya dipulangkan pada tanggal 15 Juli 2024. Kemenak menjamin seluruh jemaah haji Provinsi Jambi dalam kondisi sehat usai pelaksanaan puncak ibadah haji dan juga proses pergerakan ke Madinah. Demikian, Hazet. Ya, Randy, jelang proses kepulangan, bagaimana kesiapan asrama haji di Provinsi Jambi untuk menyambut para jemaah tahun 2024 ini? Baik, setelah nantinya diberangkatkan dari Madinah pada tanggal 15 Juli 2024, jemaah yang tergabung dalam kloter 22 Batam akan menjadi jemaah pertama yang tiba di Provinsi Jambi, tepatnya di embarkasi haji antara Provinsi Jambi pada tanggal 16 Juli 2024. Sementara untuk jemaah dari kloter 23 hingga 28 akan secara bergantian tiba di Provinsi Jambi setelah proses pemulangan jemaah kloter 22 selesai. Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi menjamin asrama haji yang menjadi embarkasi haji antara sudah siap untuk menyambut kepulangan para jemaah. Melalui alur penyambutan yang sudah disusun, Kemenak meyakini proses penyambutan dapat dilakukan dengan baik dan lancar. Menjamin seluruh jemaah dapat terlayani dengan baik, khususnya untuk para jemaah lansia akan menjadi standar pelayanan utama yang dilakukan Kemenak pada proses pemulangan jemaah pada tahun 2024. Demikian, Hazet. Ya, Kanwil Kemenak Provinsi Jambi bersama asrama haji terus melakukan persiapan untuk menyambut kepulangan jemaah haji kloter Provinsi Jambi. Terima kasih Randy Arta atas laporan yang telah disampaikan. Selamat sore dan selamat kembali bertugas.
Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Satlantas Polresta Jambi menggelar olah tempat kejadian perkara kasus kecelakaan di Simpang Rimbo yang menewaskan 2 orang pengendara motor. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, sang supir mengaku truk lepas kendali setelah gagal menanjak. Proses olah tempat kejadian ini dilakukan oleh tim Satlantas Polresta Jambi melibatkan sopir truk untuk mencari penyebab terjadinya insiden tersebut. Selama olah TKP, sejumlah aktivitas lalu lintas diberhentikan. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, diketahui penyebab kecelakaan terjadi akibat truk sulit dikendalikan pasca gagal menanjak. Namun polisi masih memeriksa sang sopir yang baru menyerahkan diri pada Selasa pagi itu untuk mencari dugaan penyebab lainnya. Jadi pagi ini kita melaksanakan olah TKP di mana semalam terjadi kecelakaan lalu lintas di mana mobil truk dengan motor. Semalam kita belum sempat olah TKP karena terkendala hujan. Jadi kita ini Tujuan dari olah TKP-nya apa nih, Bang? Untuk mencari tahu titik terang penyebab kecelakaan. Untuk saat ini, Bang? Untuk hasil? Untuk hasil sudah dapat gambaran gimana proses kecelakaan terjadi. Dugaan sementara? Yang jelas mobil truk tersebut tidak kuat menanjak. Untuk sopirnya sendiri gimana saat itu? Sudah kita amankan. Untuk identitas kedua korban sudah berapa? Untuk kedua korban sudah dapat identitasnya dan sudah diambil oleh keluarga. Sebelumnya, insiden kecelakaan maut terjadi di kawasan Simpang Rimbo, Kota Jambi. 2 orang wanita tewas usai terlindas truk bermuatan alat berat ekskavator. 2 orang tersebut bernama Isna Sabila dan Eka Putri, warga Sarolangun. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, pasca insiden laka lantas maut di kawasan Simpang Rimbo, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi beberapa hari yang lalu, Satlantas Polresta Jambi mengimbau kepada para pengendara agar lebih berhati-hati pada saat melintasi kawasan tersebut. Dan informasi selengkapnya, Saudara, akan dilaporkan langsung oleh kontributor TVRI Jambi, Asar Fatalangi. Selamat sore, Asar. Apa imbauan sejauh ini dari Kasat Lantas terkait dengan kasus laka lantas di Simpang Rimbo, Kota Jambi, Asar? Ya, selamat sore Siska. Ya, pemirsa, dapat saya laporkan pasca insiden laka lantas maut yang terjadi di kawasan Jalan Patimura, Simpang Rimbo, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi beberapa hari yang lalu. Kasat Lantas Polresta Jambi, Kompol Aulia mengatakan kepada pengguna jalan untuk lebih berhati-hati saat melintas di kawasan tersebut. Hal ini dikarenakan untuk wilayah tersebut sering terjadi insiden laka lantas yang hingga mengakibatkan pengguna jalan meninggal dunia di tempat. Di mana jalan ini sendiri sangat rawan dikarenakan arus lalu lintas di kawasan tersebut mayoritas dilalui oleh kendaraan bermuatan besar dan sejumlah alat berat yang melintas di kawasan tersebut. Bahkan untuk lokasi itu sendiri berada di tikungan dan posisi dalam tanjakan, di mana terdapat beberapa himbauan yang disampaikan oleh Kasat Lantas Polresta Jambi, Kompol Aulia, saat ditemui di lokasi kejadian, di mana terdapat tips yang harus dilakukan para pengendara, khususnya sepeda motor saat melintas di kawasan tersebut. Di antaranya menggunakan alat keselamatan saat berkendara, tidak melanggar rambu lalu lintas, jaga jarak aman saat berpas-pasan dengan truk bermuatan besar, hindari berlama-lama berada di titik buta kendaraan truk besar, selalu memberi tanda atau isyarat saat akan mendahului, dan pada saat menyalip pastikan ada ruang yang cukup dan jaga jarak aman antara kendaraan sepeda motor dan truk yang akan dilalui. Demikian Siska. Baik Asar, lalu sejauh ini bagaimana perkembangan perkara kasus tersebut? Apakah saat ini masih dilakukan olah TKP atau seperti apa? Ya, Siska, untuk saat ini kasus perkara tersebut masih ditangani oleh unit Laka Polresta Jambi, di mana pasca insiden laka lantas maut yang terjadi di Simpang Rimbo pada hari Selasa malam kemarin, unit Laka Polresta Jambi hingga saat ini masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman insiden laka lantas tersebut, di mana sang sopir truk yang menjadi salah satu penyebab insiden laka lantas tersebut saat ini telah masih diamankan di unit Laka Polresta Jambi, di mana pada insiden kecelakaan tersebut 2 orang pengendara sepeda motor meninggal dunia di lokasi kejadian, di mana 2 pengendara sepeda motor itu meninggal
pada saat berada di belakang mobil truk yang bermuatan ekskavator. Mobil yang bermuatan ekskavator itu sendiri seketika mati mesin dan tidak menanjak hingga mengakibatkan melindas 2 orang sepeda motor yang berada tepat di belakang mobil tersebut. Demikian Siska. Baik, terima kasih kontributor TVRI Jambi Astar Fatelangi yang melaporkan langsung terkait dengan insiden kecelakaan yang terjadi di Simpang Rimbo Kota Jambi. Selamat sore dan selamat bertugas kembali, Astar. Saudara, kita ke informasi lainnya. Akibat terserang stroke saat memperbaiki atap rumah, seorang warga di Jambi Timur dievakuasi oleh petugas damkar Kota Jambi. Warga tersebut akhirnya berhasil diselamatkan setelah 1 jam proses evakuasi berlangsung. Petugas damkar dan penyelamatan Kota Jambi mengevakuasi Zarzani, pria 50 tahun, warga RT 32 Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi dari atap rumahnya sendiri. Evakuasi ini dilakukan dikarenakan Zarzani tidak dapat turun dikarenakan terserang stroke saat memperbaiki atap rumah. Untuk mengevakuasi korban, petugas damkar menerjunkan tim dan menggunakan tandu untuk menurunkan korban yang dalam kondisi lemas tersebut. Peristiwa korban yang sedang memperbaiki atap rumah terserang stroke tersebut sempat membuat heboh warga sekitar lokasi kejadian. Sebelum dievakuasi petugas damkar, korban sempat berteriak minta tolong kepada warga, namun karena terkendala peralatan akhirnya warga meminta bantuan petugas damkar Kota Jambi. Setelah hampir 1 jam, akhirnya petugas damkar berhasil mengevakuasi korban dari atas rumah dengan ketinggian 3 meter lebih yang berlangsung dramatis dan mengalami kendala. Kadis Damkartan Kota Jambi Mustari Afandi mengatakan, korban yang berprofesi sebagai tukang tersebut sejak pagi memperbaiki atap rumah warga saat memperbaiki atap rumah korban yang berumur 50 tahun tersebut mendadak terserang stroke. Tim Rescue Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi menerima laporan dari warga. Ada warga yang sedang melaksanakan pekerjaan perbaikan atap, tiba-tiba stroke di atas. Dan kita menurunkan personil kurang lebih 20 orang untuk melakukan evakuasi. Dan saat kita temukan memang dalam kondisi tidak dapat bergerak. Dan alhamdulillah evakuasi berjalan lancar dan langsung kita bawa dan ke rumah sakit terdekat. Setelah berhasil dievakuasi, korban langsung dibawa menggunakan ambulan yang telah disiapkan oleh pihak Damkartan Kota Jambi ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan medis. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, PJ Bupati Sarolangun melakukan gerakan tanaman cepat panen untuk cabai merah. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda dalam segmen advertorial sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini, saudara, dalam segmen advertorial. Ya, saudara, penjabat Bupati Sarolangun bersama PJ Sekda Sarolangun serta sejumlah OPD melakukan gerakan tanam cepat panen tanaman cabai merah di lahan seluas 2 hektar di Kelurahan Aur Gading, di mana memang 2 hektar ini sendiri milik kelompok Tani Saku Mandiri. Dalam rangka upaya pengendalian inflasi di wilayah Kabupaten Sarolangun, jajaran pemerintah daerah Kabupaten Sarolangun terus melakukan gerakan tanam cepat panen cabai merah. Terbaru, penjabat Bupati Sarolangun melakukan gerakan tanam cabai dengan 20.000 batang bibit cabai di kelompok Tani Saku Mandiri. Penjabat Bupati Sarolangun Bakril Bakri usai melakukan penanaman cabai mengatakan, kegiatan gerakan tanam cabai terus-menerus dilakukan, bertujuan untuk mendukung kebijakan pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga di pasaran, dengan sasaran menjaga daya beli masyarakat demi terwujudnya kelancaran distribusi serta stabilitas ekonomi Kabupaten Sarolangun. PJ Bakril Bakri menjelaskan, inflasi merupakan masalah global. Untuk itu dibutuhkan kreativitas dan inovasi dari masyarakat dan kelompok tani dengan memanfaatkan lahan tidur dengan gerakan tanam cepat panen tanaman cabai merah. Kita kembali menanam cabai di dalam rangka supaya kita memasyarakatkan tanaman cabai di Sarolangun, serta juga ingin mengembangkan cabai sebagai salah satu juga tanaman unggulan di
Kabupaten Sarolangun. Berdasarkan perkiraan dalam waktu 3 bulan ke depan, kelompok tani Sako Mandiri sudah bisa melakukan panen cabai merah sebanyak 20 ton. Berdasarkan asumsi satu batang cabai menghasilkan minimal 1 kg cabai merah siap panen. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Bungo berencana menggelar Car Free Day di setiap akhir pekan. Kegiatan ini selain untuk bisa meningkatkan ekonomi melalui penjualan produk UMKM, juga untuk bisa memberikan nilai edukasi lingkungan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bungo menggelar rapat koordinasi tentang wacana akan membuka secara resmi kegiatan malam bebas kendaraan atau Car Free Night di setiap akhir pekan. Rapat tersebut digelar bersama unsur Forkopimda dan OPD di ruang kerja Bupati Bungo, lantai 2, kantor Bupati Bungo. Bupati Bungo Masyhuri mengatakan, rapat ini dalam rangka mempersiapkan secara teknis malam bebas kendaraan atau Car Free Night, yang disepakati akan diluncurkan pada tanggal 3 Agustus 2024. Kegiatan difokuskan di 2 lokasi yakni Taman Bermain Sri Sudewi dan Taman Hijau di Bundaran Air Mancur Simpang 4. Selain lokasi Car Free Night, lampu penerangan jalan, lahan parkir hingga tempat pembuangan sampah juga menjadi fokus utama dalam rapat bersama unsur Forkopimda. Pemerintah berharap kegiatan tersebut bisa disambut positif oleh masyarakat Bungo dan menjadi tempat ajang silaturahmi bagi masyarakat di akhir pekan. Bersama rekan-rekan Forkopimda, OPD terkait tentang wacana untuk melaksanakan area Car Free Night di Kabupaten Bungo. Karena kita melihat bahwa pada waktu-waktu tertentu, malam hari, malam minggu itu jalan Sri Sudewi, sepanjang jalan Sri Sudewi itu ada 2 taman di situ dan masyarakat kita sangat antusias berkumpul di situ, bersilaturahmi sambil menikmati malam. Kemudian juga sudah sepanjang jalan itu sudah tersedia kuliner-kuliner. Car Free Night tersebut diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, terutama para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Bungo, dan juga sebagai bentuk kepedulian Pemkab Bungo dalam memberikan nilai edukasi lingkungan. Masyarakat yang hadir di Car Free Night nantinya diharapkan dapat menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Penjabat Bupati Sarolangun Bakril Bakri bersama komunitas pejuang subuh Sarolangun melakukan kolaborasi dengan melaksanakan kegiatan subuh berjamaah untuk memperingati Tahun Baru Islam. Kegiatan ini dilakukan di Masjid Agung As-Sultan Sarolangun. Pemerintah Kabupaten Sarolangun melaksanakan kegiatan peringatan Tahun Baru Islam 1446 Hijriah dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Agung As-Sultan Sarolangun. Kegiatan ini dihadiri puluhan komunitas pejuang subuh Sarolangun dan jemaah Masjid Agung As-Sultan serta menghadirkan penceramah Ustadz Adi Pranoto, pengajar Pondok Pesantren Hasni Sarolangun. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri dalam sambutannya mengatakan, penetapan awal tahun baru Islam merujuk pada peristiwa hijrahnya Nabi besar Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah. Peristiwa hijrahnya Nabi merupakan momen penting dalam sejarah Islam yang terjadi pada tahun 622 Masehi yang ditetapkan sebagai hari pertama dalam penanggalan Hijriah atau kalender Islam. Peringatan Tahun Baru Islam ini hendaknya menjadi momentum secara bersama untuk mengintrospeksi diri agar melakukan transformasi ke arah kondisi yang lebih baik. Kehadiran komunitas pejuang subuh diharapkan bisa menjadi motivasi dan contoh bagi para ASN untuk meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri menyampaikan ucapan terima kasih serta apresiasi kepada masyarakat, para tokoh agama, tokoh masyarakat, serta organisasi keagamaan yang selalu bersinergi dan berperan aktif dalam mendukung program pemerintah daerah di bidang keagamaan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan.
Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Dalam upaya perluasan akses dan juga peningkatan mutu layanan PAUD, Hesnidar Haris mengukuhkan Bunda PAUD untuk di Kabupaten Tebo. Hesnidar Haris berharap bahwa Bunda PAUD dapat membantu pemerintah kabupaten dalam upaya pencegahan stunting. Pengembangan pendidikan anak usia dini atau PAUD terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan orang tua, keluarga, dan masyarakat yang memerlukan perluasan akses dan peningkatan mutu layanan PAUD yang berkualitas. Untuk itu, Ketua Bunda PAUD Provinsi Jambi Hesnidar Haris mengkukuhkan Tanti Harfianti sebagai Bunda PAUD Kabupaten Tebo, serta pada kesempatan itu juga dikukuhkan Bunda PAUD Kecamatan, Kelurahan, Desa, dan juga pengukuhan pembinaan Posyandu sekaligus pembukaan revisi 10 program pokok PKK Kabupaten Tebo. Ketua Bunda PAUD Provinsi Jambi Hesnidar Haris mengatakan, Bunda PAUD dan juga pengurus Posyandu dapat membantu pemerintah Kabupaten Tebo dalam upaya pencegahan stunting yang tengah gencar dilakukan. Baru karena kami pun di provinsi baru supaya Posyandu ke depan itu benar-benar ada yang memperhatikan. Kalau selama ini masih rancu, ada yang menganggap itu dinas kesehatan, ada yang menganggap itu dinas PMD. Nah sekarang sebagai penegak pembinanya adalah PKK yang bertugas mengkoordinasikan supaya semua elemen bersama-sama dalam melaksanakan pelayanan di Posyandu. Dalam kegiatan tersebut hadir juga PJ Bupati Tebo Varial Adi Putra, Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo, dan pengurus Bunda PAUD Provinsi Jambi. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Hazir Akbar. Dan saya Fida Francisca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.